166 Istana Misterius. Tiba-tiba, batu waktu, yang tidak bereaksi selama berbulan-bulan bergetar hebat, dan di bawah tatapan mata Liu Mei yang ketakutan, tubuh Sun Long tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Di halaman luar ruangan, Raja Macan Tutul bersayap perak, membuka matanya, dan tanpa membuang waktu, ia segera tiba di luar ruangan. Meskipun ia bisa merasakan bahwa hubungannya dengan Sun Long masih utuh, tapi bahkan dengan indera jiwanya, binatang ajaib peringkat puncak 5 itu tidak dapat menemukan tuannya. Mengaum, macan kumbang hitam itu mengeluarkan raungan yang dahsyat ke langit, membuat siapapun yang menginap di penginapan itu merinding. Liu Mei membuka pintu kamar, hanya melihat macan kumbang hitam mencari Sun Long dalam kebingungan. Wanita muda itu mengerti mengapa macan kumbang itu keluar dari ruangan, lalu dia menepuk kepalanya dengan tangan lembutnya, tetapi dia tetap tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Lagi pula, tidak normal bagi seseorang untuk menghilang begitu saja, terutama di bawah hidung binatang ajaib peringkat 5 yang menjaga ruangan itu. Pada saat yang sama ketika Liu Mei menenangkan macan kumbang hitam, Sun Long membuka matanya, dan kemudian dia mendapati dirinya berada di dalam ruang tak dikenal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu adalah tempat kecil seluas lebih dari 40 meter persegi, dikelilingi kabut putih tebal dari semua sisi. Sun Long memandang sekelilingnya, tetapi selain sepetak rumput berwarna cerah di tanah, serta kabut putih di sekitarnya, tampaknya tidak ada apapun lagi di tempat ini. Tak lama kemudian, ekspresi tidak percaya menyelimuti wajah Sun Long, saat ia segera menutup matanya dan mulai merasakan sekelilingnya. Kalau saja Sun Long yang beberapa jam lalu, dia mungkin tidak akan mampu menyadari hal ini, tetapi setelah menerobos ke tingkat surga, pemahamannya terhadap dao waktu benar-benar tak tertandingi sebelumnya. Dia sekarang dapat merasakan dengan jelas, bahwa aliran waktu di tempat ini sangat mirip dengan kebun herbalnya. Dengan kata lain, waktu di tempat ini mengalir lebih cepat daripada dunia luar. Tanpa berkata apa-apa, Sun Long mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalam ruang spiritualnya, hanya untuk melihat batu waktu yang berputar perlahan searah jarum jam, dan memancarkan cahaya ungu terang. Cahaya ungu dengan cepat menyerang kekuatan spiritual Sun Long, saat berbagai gambaran yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam pikirannya satu demi satu. Sun Long merasakan riak di sekujur tubuhnya, saat ia tiba-tiba menemukan dirinya di depan gerbang istana merah yang megah. Istana ini tingginya ribuan meter, sementara patung-patung makhluk yang tak terhitung jumlahnya menghiasi sekelilingnya. Beberapa patung ini tingginya hanya 1 meter 3 kaki, sementara yang lain setinggi beberapa ribu meter, semuanya tampak seolah-olah dibuat oleh pematung terbaik di dunia. Di antara patung-patung ini, Sun Long melihat naga, harimau, burung merah, burung phoenix, kilin, dan bahkan goblin, elf, dan kurcaci. Rubah berekor 9 serta raksasa yang memegang tongkat besar, juga berada di antara deretan patung-patung ini. Ekspresi wajah patung-patung itu yang tampak hidup membuat Sun Long sulit mempercayai bahwa itu hanyalah benda mati. Jika Sun Long harus membandingkan istana ini dengan istana Cui Guoliang, maka Raja Dao akan tampak seperti seorang pengemis, memamerkan kekayaannya di depan seorang taipan. Tiba-tiba, suara berderit terdengar saat gerbang raksasa istana merah mulai terbuka. Sun Long mundur selangkah saat dia melihat gerbang raksasa perlahan terbuka di depannya, namun yang mengejutkannya, sepertinya tidak ada seorang pun di dalam istana. Saat Sun Long masih bimbang apakah dia akan masuk atau tidak, batu waktu, yang masih berputar di dalam ruang spiritualnya, tiba-tiba memancarkan campuran cahaya ungu dan biru, sebelum mengirimkan sinar warna-warni ke dalam istana. Istana itu sendiri mulai bergemuruh, tampak seperti baru saja diguncang gempa bumi, ketika seberkas cahaya ungu melesat naik dari kedalaman istana tinggi ke angkasa. Langit segera menjadi gelap ketika banyak suara guntur terdengar dari arah belakang Sun Long, semuanya menuju ke arah istana. Sun Long hendak menoleh dan melihat pemandangan di belakangnya, ketika tiba-tiba, pandangannya menjadi kabur dan dia mendapati dirinya kembali berada di tempat yang dikelilingi kabut. Untuk sesaat, dia benar-benar tertegun, karena pikirannya hampir tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Batu waktu, tampaknya telah memindahkannya keluar istana besar, sebelum mengirimkan seberkas cahaya warna-warni ke dalamnya. Sebelum Sun Long dapat memahami situasi dengan jelas, ia dengan cepat menemukan dirinya kembali ke dalam ruang ini, di mana waktu mengalir jauh lebih cepat daripada dunia luar. Mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalam ruang spiritualnya,
Sun Long melihat bahwa batu waktu telah berhenti berputar. Saat kekuatan spiritualnya menyentuh batu waktu, Sun Long segera menemukan dirinya kembali ke dalam kamarnya. Panjang sekali, Sun Long mendengar suara khawatir Liu Mei di belakangnya, lalu dia merasakan tangan lembutnya memeluk pinggangnya. Sambil berbalik, Sun Long melihat wanita muda cantik di depannya, dengan sedikit air mata di matanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mendesah saat tangannya memeluknya saat dia berkata, "Maaf karena telah membuatmu khawatir." "Tidak apa-apa." Liu Mei menggelengkan kepalanya sambil menjawab dengan senyum indah di wajahnya. Dia tidak bertanya kepada Sun Long apa yang terjadi padanya atau kemana dia pergi. Sebaliknya, dia akhirnya bisa meredakan kekhawatirannya saat dia melihatnya kembali dengan selamat. Tanda hubung. Tanda hubung. Pada saat yang sama, di luar istana tempat Sun Long berdiri beberapa saat yang lalu, dua lelaki tua dengan fitur wajah yang kabur sedang menatap langit di depan mereka. Orang-orang tua itu tidak berbicara satu sama lain, meskipun pemandangan kekacauan sedang terjadi di depan mata mereka sendiri. Akhirnya, beberapa menit kemudian, lelaki tua di sebelah kanan tidak bisa tinggal diam lagi, saat dia melihat lelaki tua di sebelahnya dan bertanya dengan nada takut. "Saudaraku, apakah menurutmu, penguasa kelima telah kembali?" 167 tempat yang dikelilingi kabut. "Saudaraku, apakah menurutmu, penguasa kelima telah kembali?" Orang tua yang bernama saudaraku terdiam sesaat setelah mendengar pertanyaan ini. Meski raut wajahnya masih samar-samar dan tatapan matanya tak terlihat, dia tetap tak bisa menyembunyikan tangannya yang tiba-tiba gemetar, sementara berbagai pikiran berkelebat dalam benaknya. Melihat orang tua di sebelahnya, saudaraku menjawab dengan suara tidak yakin. "Aku tidak berpikir begitu. Lagi pula, penguasa istana keempat tidak akan pernah mengizinkannya." Kedua lelaki tua itu langsung terdiam, mata mereka menatap langit di hadapan mereka yang sudah mulai memerah. Teriakan kesakitan, kegembiraan, semangat, ketidakrelaan, beserta berbagai perasaan campur aduk lainnya memenuhi telinga kedua lelaki tua itu, yang menyaksikan pemandangan mengerikan yang terhampar di hadapan mereka dengan mata yang sangat tenang. Rupanya pembantaian di depan mata mereka itu tidak mampu menggerakkan sedikit pun kedua lelaki tua itu. Tanda hubung. Tanda hubung. Pada saat yang sama, kembali ke halaman raja di dalam kamarnya, Sun Long menjelaskan kepada Liu Mei bahwa kepergiannya tadi ada hubungannya dengan teknik kultivasinya. Liu Mei menganggukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa lagi, saat dia duduk di bantal meditasi putih dan mengedarkan segel cahaya bulan, menyerap cahaya bulan di dalam tubuhnya. Membuka matanya pelan-pelan, dia melirik Sun Long yang masih berada di dalam ruangan sambil tersenyum, sebelum dia menelan pil pembakaran darah peringkat 3 tingkat atas. Melihat bahwa semuanya baik-baik saja dengan kultivasi Liu Mei, Sun Long duduk bersila di atas bantal hitam, sambil sekali lagi mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu waktu. Tampaknya pikirannya masih dapat memasuki ruang di mana si hitam kecil tengah tertidur, sebelum kesadarannya kembali ke tubuhnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sun Long membayangkan berada di ruang kecil yang dikelilingi kabut, ketika tubuhnya tiba-tiba menghilang dari ruangan. Melihat hamparan rumput tempat dia duduk sekarang, serta kabut putih di sekelilingnya, Sun Long bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar-benar ada hubungannya dengan batu waktu. Dengan satu pikiran, dia kemudian membayangkan meninggalkan tempat ini, sembari tubuhnya kembali ke kamarnya, di mana Liu Mei masih menyerap pil pembakaran darah. Setelah memastikan bahwa ia dapat datang dan pergi ke tempat yang diselimuti kabut itu sesuka hatinya, saraf Sun Long sedikit rileks, saat gambaran istana raksasa itu sekali lagi muncul dalam pikirannya. Sun Long tidak tahu istana apa itu, atau bagaimana istana itu terhubung dengan batu waktu, tetapi bahkan setelah mencoba beberapa saat, dia tidak dapat kembali ke sana. Sepertinya, batu waktu menyimpan lebih banyak rahasia di dalamnya. Setelah berpikir serius sejenak, Sun Long memutuskan untuk memasuki tempat yang diselimuti kabut itu sekali lagi, dan melihat apakah ia benar-benar dapat memanfaatkan aliran waktu yang telah ditingkatkan itu untuk memajukan kultivasinya. Memang, begitu dia memasuki ruang ini sekali lagi, Sun Long memverifikasi bahwa aliran waktu di sini sekitar 10 kali lebih cepat daripada dunia luar. Sambil menutup matanya, Sun Long mengirimkan kekuatan spiritualnya di ruang spiritualnya, di dalam batu waktu, sambil menyeret
tanaman merambat menelan surga dari kebun herbal, dan membawanya ke tempat ini. Tanaman merambat itu menyerap batu roh dengan sangat cepat, sambil menghasilkan semakin banyak ki untuk Sun Long. Menyerap ki murni di sekitarnya, Sun Long mulai membuat bola ki lain di tangan kanannya. 3 jam kemudian, bola ki putih bersih, yang hampir identik dengan yang ada di dalam jam pasir raja muncul di tangan Sun Long. Sambil memegang bola ki dengan kedua tangan, Sun Long mendorongnya ke atas, ke arah lubang kecil di atas kepalanya. Beberapa menit kemudian, terdengar suara letupan, saat 2 bola ki putih kini mengambang di dalam jam pasir raja. Sun Long tidak beristirahat setelah melihat bahwa ia telah berhasil menciptakan bola ki lainnya. Sebaliknya, ia terus menyerap ki dari pohon anggur penelan surga, dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. 10 hari segera berlalu seperti ini, sampai Sun Long menghentikan kultivasinya. Dia telah menghabiskan lebih dari 40.000 batu roh, tetapi kultivasinya telah maju ke puncak peringkat 1 di tingkat surga. Saat Sun Long membayangkan meninggalkan tempat yang diselimuti kabut ini, tubuhnya langsung kembali ke kamarnya. Meskipun Sun Long telah berlalu 10 hari saat berkultivasi, bagi Liu Mei hanya 1 hari di dalam ruangan. Hanya ada beberapa jam tersisa sampai matahari terbenam di kota pedang perak. Melihat Sun Long muncul di dalam ruangan, senyum manis tersungging di wajah Liu Mei. Mata Sun Long sedikit melebar, saat ia melihat bahwa Liu Mei telah mencapai peringkat awal 2 di tingkat surga, hanya dalam 1 malam. Tampaknya hasil dari sigil cahaya bulan tingkat rendah Sein, dikombinasikan dengan pil pembakaran darah, peringkat 3 tingkat atas bahkan lebih baik dari yang ia duga sebelumnya. Meyer, kerja bagus. Namun Liu Mei bahkan lebih terkejut daripada Sun Long, ketika dia melihat bahwa dia telah mencapai puncak peringkat 1 di tingkat surga, hanya dalam 1 hari. Long-ge, Sun Long tersenyum cerah pada Liu Mei, sebelum dia mengangkatnya dalam pelukannya dan langsung membawanya ke tempat tidur, saat mereka terlibat dalam babak kultivasi yang sulit berikutnya. Setengah bulan berlalu begitu cepat bagi Liu Mei, tetapi hampir setengah tahun telah berlalu bagi Sun Long. Pada siang hari, ia akan berkultivasi di dalam tempat khusus yang dikelilingi kabut, atau ia akan mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dao waktu atau dao ruang. Tentu saja, ia juga akan menghabiskan waktu untuk memurnikan pil bagi dirinya dan Liu Mei. Akhirnya, pusaran kecil berwarna ungu muncul di atas kamar Sun Long dan Liu Mei, saat tubuh Sun Long yang masih berada di tempat berkabut, kini mulai bersinar dengan cahaya berwarna ungu yang kuat. 168 menerobos ke tahap ketiga penyempurnaan tubuh. Pada saat yang sama ketika pusaran ungu muncul di atas ruangan, mata Sun Long tiba-tiba terbuka di dalam tempat berkabut. Melihat cahaya berwarna ungu yang dipancarkan tubuhnya, bibir Sun Long sedikit melengkung ke atas. Akhirnya tiba saatnya baginya untuk menerobos tahap ketiga penyempurnaan tubuh. Energi di dalam tubuhnya telah lama terkumpul cukup banyak untuk terobosannya, sehingga satu-satunya hal yang selama ini kurang dimiliki Sun Long adalah pemahamannya tentang dao ruang. Syukurlah, dia sudah pernah merasakan sensasi menyentuh dao ruang sekali, yaitu ketika dia dan si hitam kecil membunuh cacing raksasa bermata 9 di dalam hutan raksasa. Retakan, retakan, retakan. Tulang-tulang Sun Long mulai mengeluarkan suara retakan, karena tubuh abadi raja mulai beredar dengan sendirinya. Rasa sakit yang sudah tak asing lagi karena tulang-tulangnya remuk, sekali lagi memenuhi tubuhnya, diikuti oleh saraf dan uratnya. Proses restrukturisasi yang lambat namun menyakitkan tampaknya terjadi setiap kali Sun Long maju ke tahap berikutnya dalam kultivasi tubuhnya. Walaupun dia sudah mengalami perasaan ini 2 kali, rasa sakitnya tidak berkurang sama sekali, tetapi malah menjadi semakin kuat. 4 jam berlalu dengan cepat seperti ini, dan pusaran ungu kecil di atas kamar Sun Long dan Liu Mei kini telah meluas melampaui halaman mereka sendiri. Para penghuni penginapan itu terkejut melihat pusaran air berwarna ungu di udara, namun dengan kejadian setengah bulan yang lalu, mereka kini semakin yakin bahwa ini adalah seorang senior yang tengah berkultivasi dengan suatu teknik rahasia. Hahaha, hei, Jia Wen, bukankah aku sudah bilang padamu bahwa pusaran ini tercipta oleh semacam teknik misterius? Apa yang harus kau katakan sekarang? Diam kau, Old Ting. Aku mengakui bahwa aku salah, tapi jangan bilang kau tidak berpikir sedetik pun bahwa ini adalah pusaran dao milik seseorang yang berhasil mencapai tingkat surga. Old Ting,
menatap pria parubaya di depannya dengan tatapan meremehkan di matanya, saat dia menjawab. Cek cek cek, sudah kubilang tidak mungkin itu pusaran Dao, bocah. Kalau begitu, apa kau percaya kalau ini juga semacam pusaran Dao? Pria bernama Jia Wen hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, menunjukkan bahwa dia setuju dengan temannya. Bahkan pemilik penginapan, Deng Zixin, kini menatap langit di atasnya dengan bingung. Jika pusaran biru dari setengah bulan yang lalu, dapat dikaitkan dengan pemuda di atas macan kumbang hitam yang telah memahami Dao yang luar biasa ketika ia menerobos ke tingkat surga, lalu bagaimana pusaran ungu ini dapat dijelaskan? Bagaimanapun, wanita muda berkerudung putih di sebelahnya ketika mereka memasuki penginapan, sudah menjadi seorang kultivator tingkat surga. Mungkinkah, benar-benar ada senior yang kuat yang mengikuti kedua anak anjing ini? Tapi, seberapa kuat dia, sampai-sampai aku tidak menyadarinya. Mata Deng Zixin tiba-tiba membelalak, sementara pikiran mengerikan melintas di benaknya saat dia tanpa sadar menatap ke arah halaman Sun Long dan Liu Mei dengan mata penuh ketakutan. 2 jam berikutnya berlalu, saat pusaran air berwarna ungu di atas kamar Sun Long kini telah meluas ke seluruh penginapan. Akhirnya, pusaran air besar itu mulai menyusut, hingga mengembun menjadi pusaran kecil di atas kamar Sun Long dan Liu Mei. Di dalam ruang berkabut, tubuh Sun Long tergeletak di tanah, sambil berulang kali terengah-engah. Keringat sudah membasahi dahinya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk perlahan berdiri dari tanah. Dia mengerti dengan jelas, bahwa kemajuannya ke tahap ketiga penyempurnaan tubuh tidak akan lengkap, sampai pusaran berwarna ungu memasuki tubuhnya. Sun Long membayangkan dirinya meninggalkan tempat berkabut itu, saat tubuhnya kembali ke kamarnya. Pusaran air berwarna ungu itu tampak seolah tiba-tiba menemukan sasarannya, saat ia bergegas masuk ke dalam tubuh Sun Long. Auranya sekarang meningkat pada tingkat yang luar biasa, sementara tubuh abadi sang raja akhirnya mulai mencerna semua air misterius yang telah diserapnya bersama si hitam kecil, dari danau tempat cacing raksasa bermata 9 tinggal. Ledakan, Sun Long jelas dapat merasakan tubuhnya tumbuh lebih kuat dengan setiap tetes air yang diserapnya, dan hanya dalam waktu 10 menit, suara dentuman kuat terdengar dari tubuhnya, yang bergema di dalam ruangan. Sepertinya penghalang terakhir yang menahan Sun Long pada tahap kedua, tubuh abadi raja, tiba-tiba hancur, karena ia langsung memasuki tahap ketiga awal penyempurnaan tubuh. Liu Mei yang duduk di bantal putih di sebelah Sun Long membuka matanya, dan raut wajahnya langsung gembira. Dia mengerti dengan jelas bahwa Sun Long telah berhasil dalam terobosannya. Akan tetapi, sisa energi di dalam tubuh Sun Long masih bergejolak, karena tubuh abadi sang raja membuatnya tampak seperti binatang buas yang kelaparan dan tidak mau berhenti makan, karena sekarang ia akhirnya terbangun. Setengah jam kemudian, di bawah tatapan Liu Mei yang tercengang, tubuhnya sekali lagi meledak dengan semburan aura kuat, yang menyapu semua yang ada di dalam ruangan. Tampaknya, tubuh abadi raja telah selesai menyerap air hingga tetes terakhirnya, ketika aura Sun Long akhirnya stabil di tengah tahap ketiga saat ia perlahan membuka matanya. Setengah bulan yang lalu, ketika jasadnya dipindahkan secara paksa di depan istana merah yang besar itu, hati Sun Long diliputi perasaan urgensi. Itu adalah perasaan yang berasal dari lubuk hatinya, yang mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak menjadi lebih kuat, maka suatu hari dia akan berakhir dengan kematian. Sun Long tidak tahu berapa banyak rahasia yang disimpan, batu waktu, tetapi dia telah memutuskan dengan jelas bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat dan menemukan semuanya. Lagi pula, meskipun beruntung bahwa tidak ada orang dengan niat jahat di dekat Istana Merah saat itu, jika situasi serupa terjadi di masa depan, di mana Sun Long akhirnya diteleportasi ke suatu tempat tanpa dapat melawan, maka tidak diketahui apakah dia akan mampu tetap hidup atau tidak. Karena, batu waktu, telah menyatu dengan jiwaku, itu bukanlah sesuatu yang bisa aku abaikan begitu saja, dan meluangkan waktu untuk menyelidikinya di masa mendatang. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sun Long terlebih dahulu memilah-milah pikirannya, sebelum dia menoleh untuk melihat wanita muda cantik di sebelahnya. Mulut kecil Liu Mei masih menganga saat dia menatapnya, hampir tidak dapat mempercayai apa yang baru saja disaksikannya. Sun Long tersenyum pada Liu Mei yang tertegun, yang segera memasang senyum menawan di wajahnya juga. Melihat hari masih pagi, Sun Long meregangkan anggota tubuhnya, sebelum dia melihat Liu Mei dan berkata dengan senyum yang sama di wajahnya. Meyer, ayo pergi ke Serikat Palemun.
169 Zhang Dingxiang yang tertegun. Ekspresi bingung memenuhi wajah Liu Mei, yang tetap menganggukkan kepalanya. Macan kumbang hitam bersayap perak, membuka matanya saat ia melihat Sun Long dan Liu Mei keluar dari kamar mereka, sebelum ia bangkit dan berjalan dengan gembira ke arah mereka. Sun Long menepuk kepala macan kumbang hitam itu, saat dia dan Liu Mei duduk di punggungnya dan meninggalkan halaman raja. Di punggung macan kumbang, Liu Mei tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi saat dia bertanya. Long Ge, bagaimana kau bisa menerobos dari puncak tahap kedua penyempurnaan tubuh, hingga ke pertengahan tahap ketiga dalam satu hari? Meskipun Liu Mei bukan seorang kultivator tubuh, dia jelas tahu bahwa penyempurnaan tubuh adalah jalan yang jauh lebih sulit daripada penyempurnaan Qi. Namun, hasilnya adalah, jika seorang pemurni tubuh dapat menutup jarak antara dirinya dan pemurni Qi selama pertarungan, maka 90% dari waktu, kultivator pemurni tubuh akan dengan mudah menang. Sesaat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Liu Mei menggelengkan kepalanya saat dia menatap punggung Sun Long dan berkata, "Saya minta maaf, jika itu sesuatu yang tidak ingin Anda bicarakan." Sun Long tersenyum ringan, dan menoleh ke samping dia berkata, "Tidak ada yang perlu disembunyikan. Dulu di alam Vermilion, ada sebuah danau besar di dalam hutan yang disebut hutan raksasa. Air dari danau itu memiliki efek luar biasa pada setiap pembudidaya pemurnian tubuh atau binatang ajaib yang mengonsumsinya. Dulu, aku menyerap air sebanyak mungkin, dan menyimpan energinya di dalam tubuhku. Sayangnya, karena aku belum memahami Dao, aku tidak dapat menembus tahap ketiga pemurnian tubuh, sehingga energi itu tetap berada di dalam tubuhku hingga hari ini. Bahkan aku tidak menyangka, bahwa aku akan dapat menembus ke tengah tahap ketiga dalam sekali jalan." Liu Mei memeluk dada Sun Long dengan tangannya, saat dia meletakkan kepalanya di punggungnya dan berbisik. "Terima kasih." Dia merasakan perasaan hangat di hatinya ketika mendengar jawaban Sun Long. Lagi pula, bukan hal yang aneh bagi pasangan Dao untuk memiliki beberapa rahasia yang tidak akan mereka ungkapkan, bahkan jika pasangan mereka menanyakannya. Ini juga menjadi alasan mengapa Liu Mei tidak bertanya tentang energi hangat yang masuk ke dalam tubuhnya, setiap kali ia dan Sun Long berhubungan badan. Ia takut Sun Long tidak akan menjawab karena itu mungkin melibatkan semacam rahasia yang tidak ingin diungkapkannya. Namun tampaknya kekhawatirannya tidak berdasar, karena ia tidak merasakan keraguan apapun dari Sun Long tadi, ketika ia menjawab pertanyaannya. Catatan penulis, istilah pasangan Dao mengacu pada pria dan wanita yang pada dasarnya telah menikah. Mereka memulai jalur kultivasi bersama, dari awal hingga akhir. Sun Long terkekeh saat dia merasakan tubuh hangat Liu Mei di punggungnya, sebelum dia berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Gadis bodoh." Liu Mei tidak memilih untuk menanyakan alasan mereka menuju ke Serikat Palemun, dan 10 menit kemudian, macan kumbang hitam telah tiba di depan pintu masuk serikat. Sekali lagi, ada 4 penjaga berbaju besi perak, berjaga di depan pintu masuk serikat. Namun, seperti terakhir kali, Sun Long dan Liu Mei masuk ke dalam tanpa halangan apapun, saat mereka menuju ke bagian terdalam serikat. Sun Long mengeluarkan token berwarna hitam yang diberikan Zhang Dingxiang kepadanya terakhir kali sebelum mereka pergi, saat dia dan Liu Mei berjalan ke bagian belakang serikat, hingga mereka tiba di depan sebuah ruangan pribadi kecil. Seorang pelayan muda berdiri di luar ruangan, sambil memperhatikan Sun Long dan Liu Mei yang berkerudung putih dengan rasa ingin tahu melihat mereka mendekat. Sun Long tersenyum santai pada pelayan itu, saat dia menunjukkan padanya token hitam di tangannya dan bertanya, "Apakah Zhang Dingxiang ada di dalam?" Mata pelayan itu melebar ketika dia melihat tanda pribadi tetua, saat dia buru-buru membungkuk dan menjawab dengan sopan. "Yang lebih tua belum datang. Kalau Anda berkenan, saya bisa langsung meneleponnya." Ini adalah ruangan yang diperintahkan Zhang Dingxiang pada Sun Long untuk dituju, jika dia perlu menemuinya di masa depan. Sedangkan untuk token berwarna hitam, siapa saja yang memegang token tersebut akan mewakili seorang tetua dari Serikat Pedagang Palemun. Sun Long menganggukkan kepalanya pada pelayan itu, yang kemudian berlari menjauh, lebih jauh ke dalam serikat. 1/4 jam kemudian, pelayan muda itu mengikuti di belakang seorang pria paruh baya berjubah ungu. Pria botak dan gemuk ini, dengan raut wajah yang lembut, tidak lain adalah Zhang Dingxiang. Melihat Sun Long dan Liu Mei yang berkerudung putih dari kejauhan,
Zhang Dingxiang tertegun sejenak, sebelum senyum lebar memenuhi wajahnya, saat dia menyapa dengan antusias. Tuan Muda Sun, Nona Muda. Selamat datang kembali di guild kami. Silakan masuk ke dalam. Zhang Dingxiang segera berjalan menuju pintu kamar pribadi dan mendorongnya hingga terbuka, memperlihatkan sebuah kamar mewah berukuran sekitar 50 meter persegi. Sun Long dan Liu Mei duduk di sofa di seberang Zhang Dingxiang, sebelum pria parubaya itu bertanya dengan nada ramah. Tuan Muda Sun, apakah ada yang bisa saya bantu? Melihat Sun Long datang langsung kepadanya, Zhang Dingxiang berasumsi bahwa dia pasti memiliki masalah pribadi yang memerlukan bantuannya. Sun Long menganggukkan kepalanya sambil menatap lelaki parubaya di depannya, lalu mengeluarkan 2 botol kecil yang berisi pil pembakaran darah, peringkat 3 tingkat atas, juga 10 gulungan putih dari batu waktu. Dia meletakkan semuanya di atas meja di depannya. Matanya masih menatap Zhang Dingxiang saat dia bertanya dengan nada acuh tak acuh. Penatua Zhang, saya ingin tahu apakah Serikat Palemun milik Anda mengadakan lelang besar bulan ini. Zhang Dingxiang dengan santai meraih botol pil di atas meja dan membukanya, saat aroma herbal yang menyegarkan segera memenuhi ruangan. Kata-kata yang ingin diucapkan oleh tetua setengah baya dari Serikat Palemun, kini tersangkut di tenggorokannya, saat dia menatap pil di depannya dengan semangat membara di matanya. 170 Si tua Zhang yang licik. Sebagai seorang alkemis tingkat perak peringkat 2 yang dekat dengan peringkat 3, Zhang Dingxiang segera memahami bahwa ini adalah pil peringkat 3 bermutu tinggi. Meskipun Zhang Dingxiang dapat memurnikan pil tingkat 4, ia belum tentu dapat memurnikan pil tingkat 3 bermutu tinggi sesuka hati. Penyempurnaan pil harus sempurna, dari kondisi dan kematangan ramuan obat serta ekstraksi saripatinya, hingga tahap pembentukan pil. Tetapi alasan terpenting yang membuat tetua gemuk botak dari Serikat Palemun begitu bersemangat, adalah karena dia belum pernah melihat pil semacam ini sebelumnya. Sepertinya lelaki itu benar-benar lupa akan etika yang baik, saat dia mengambil pil di tangannya dan mulai mengendusnya, sementara pada saat yang sama dia bergumam. Baunya mirip dengan buah penghisap darah, tingkat 4, tapi sensasi yang ditimbulkannya lebih mirip dengan pil aura ki, tingkat 4. Sun Long agak terkejut, melihat seorang alkemis tingkat perak yang bermartabat, mengendus pil itu tanpa henti. Adapun alasan mengapa dia memutuskan untuk melelang pil pembakar darah peringkat 3 kelas atas, ada 2 alasan utama. Yang pertama, dia punya banyak waktu untuk memurnikan pil, di dalam ruang berkabut yang disediakan oleh batu waktu. Sun Long bahkan menduga, bahwa tempat yang dikelilingi kabut itu, adalah ruang terpisah di dalam batu waktu. Adapun alasan kedua, dalam setengah tahun terakhir yang dihabiskannya untuk berkultivasi di dalam Stone of Time, persediaan batu rohnya sudah mulai menipis. Semakin meningkat kultivasinya, semakin banyak ki yang harus diserapnya untuk naik ke level berikutnya, yang membuat jumlah batu roh yang dibutuhkannya mencapai jumlah yang mengerikan. Saat ini, meskipun ia telah naik ke puncak peringkat 3 di tingkat surga, ia hanya memiliki sedikit lebih dari 400.000 batu roh yang tersisa. Selain itu, Sun Long juga menyadari bahwa seiring dengan peningkatan kultivasinya yang semakin jauh di tingkat surga, efek dari pil pembakaran darah menjadi semakin lemah. Dia memperkirakan bahwa pada saat dia mencapai puncak peringkat 6 di tingkat surga, pil pembakaran darah tingkat atas akan sama sekali tidak berguna baginya. Menatap lelaki setengah baya yang duduk di depannya, Sun Long tidak merasa cemas saat menunggu lelaki itu selesai memeriksa pil-pil itu. Batuk, ahem. Tuan Muda Sun, bolehkah saya menanyakan nama pil ini? Saya malu mengakuinya, tetapi bahkan sebagai alkemis tingkat perak peringkat 2, saya belum pernah mendengar tentang pil ini sebelumnya. Sun Long menganggukkan kepalanya mendengar perkataan Zhang Dingxiang. Tentu saja dia belum pernah mendengar tentang pil ini sebelumnya, karena sejauh pengetahuan Sun Long, tidak ada resep pasti untuk pil ini. Sun Long sendiri yang membuat resep ini, jadi, meskipun mungkin saja alkemis lain juga melakukan hal yang sama dan membuat resep yang serupa, tidak mengherankan jika Zhang Dingxiang tidak mengetahuinya. Selain itu, buah vermilion darah bukanlah ramuan obat peringkat 3 yang umum, sehingga ahli alkimia setengah baya yang botak dari Serikat Bulan Pucat tidak dapat mengetahui apa ramuan utama yang digunakan untuk membuat pil-pil ini. Pil-pil ini disebut pil pembakaran darah. Mengenai efeknya,
hanya satu di antaranya yang memiliki peluang lebih dari 70% untuk membantu seorang kultivator tingkat surga tingkat 1 untuk naik ke tingkat awal 2. Mata Zhang Dingxiang melebar sebentar, sebelum dia menganggukkan kepalanya, dan dengan senyum lebar di wajahnya dia berkata, Tuan Muda Sun, memang ada lelang yang diselenggarakan oleh Serikat Palemun, kita menjelang akhir bulan ini, 5 hari dari sekarang. Namun, karena saya tidak dapat memverifikasi efek pil ini, dan serikat kita tidak memiliki alkemis tingkat perak peringkat 3, saya harus meminta Tuan Muda Sun untuk mengizinkan kami menguji salah satunya secara pribadi. Lagi pula, kita tidak dapat melelang pil yang tidak diketahui yang efeknya tidak dapat kita verifikasi. Mata Sun Long menyipit saat dia mengerti apa yang Zhang Dingxiang coba lakukan. Lagi pula, sebagai seorang alkemis sendiri, Sun Long jelas tahu, bahwa setiap alkemis di atas tingkat perunggu, mampu memastikan efek pil, hanya dengan memotong sebagian kecil pil, yang tidak akan memengaruhi potensi keseluruhannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Sun Long menatap pria parubaya di depannya, sebelum dia mengambil 2 botol pil dari meja, lalu dia berkata dengan nada dingin. Penatua Zhang, saya pikir Anda salah paham. Aku tidak memintamu untuk memverifikasi efek pilku, aku menyuruhmu untuk melelangnya. Karena kamu tidak mampu memahami efeknya, maka kerjasama kita berakhir di sini. Mulut Zhang Dingxiang terbuka lebar, saat dia melihat Sun Long mengembalikan botol pil, serta gulungan yang belum dia periksa, kembali ke cincin spasialnya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Liu Mei, saat mereka berdua berdiri dan bersiap meninggalkan ruang pribadi itu. Ini adalah kedua kalinya tetua botak dan setengah bayadari, Serikat Palemun, mencoba mengambil keuntungan dari Sun Long dan gagal. Ia pun tidak menyangka pemuda di hadapannya akan bersikap begitu tegas, mengemasi semuanya dan pergi. Untuk sesaat, dia juga bertanya-tanya apakah Sun Long tahu tentang teknik, mencukur sebagian pil dan apakah itu alasan mengapa dia menjadi begitu marah. Berdiri dari tempat duduknya, Zhang Dingxiang memasang senyum manis di wajahnya, saat dia melihat ke arah Sun Long dan Liu Mei dan buru-buru berkata, Tuan Muda Sun, Nona Muda, mohon tunggu. Itu salah saya tadi, karena sepertinya saya lupa cara lain untuk memeriksa efek pil tersebut. Jika Anda bersedia duduk dan mendiskusikan hal ini, saya akan sangat senang membantu. Namun Sun Long menggelengkan kepalanya saat dia berkata, Penatua Zhang, ini tampaknya kedua kalinya Anda bersalah. Saya sudah memaafkan Anda pertama kali, jadi katakan padaku, mengapa saya tidak pergi saja ke guild lain sekarang? Lagi pula, saya yakin bahwa dengan Raja Macan Tutul bersayap perak, guild lain akan dengan senang hati menyambut kita, dan menawarkan saya keuntungan yang sama seperti guild pedagang Palemun, Anda. Mata Zhang Dingxiang melotot saat mendengar ini, dan dengan ekspresi kesakitan di wajahnya dia bertanya. Tuan Muda Sun, apa Anda benar-benar akan melakukan itu? Tetapi, Anda telah bergabung dengan Serikat Pedagang Palemun, kami. Saya bahkan memberi Anda kuali perak tingkat puncak 2. Sun Long mencibir pada perilaku sok penting dari tetua botak di depannya, dan dengan tatapan dingin yang sama, dia menyipitkan matanya saat dia menjawab. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bersikap lebih serakah dari yang seharusnya. Aku menerima tawaranmu untuk bergabung dengan guildmu, tetapi kamu masih tidak jujur, dan mencoba memanfaatkanku demi 1 pil tambahan. Siapa tahu kamu akan bersikap tidak jujur lagi besok, atau lusa. Si tetua setengah baya yang botak itu merasa seakan-akan ia telah jatuh ke dalam perangkap, kail, tali, dan pemberat. Akan tetapi, melihat perkembangan yang terjadi sejauh ini, dia jelas menyadari bahwa dirinya salah dan keserakahannya telah menguasai dirinya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia berada dalam posisi pasif, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam saat dia bertanya. Lalu, Tuan Muda Sun, apa yang harus saya lakukan, agar Anda memaafkan saya? Senyum lebar menutupi wajah Sun Long, saat dia akhirnya mendengar kata-kata yang telah lama ingin didengarnya, sejak pertama kali mereka bertemu dengan Zhang Dingxiang. Selanjutnya bab 171 Kota Kubah Surga.